Kalau dulu orang poros Jakarta-Peking, sekarang adalah Jakarta-Beijing. Nah, terus bagaimana? Nah, pernah dulu, ya almarhum Jet Maulani, Letjen, saya kenal sejak mulai dia letkol. Kita sering berkumpul diskusi. Dia mantan BIN. Jadi bahwa Indonesia ini memang akan dibagi-bagi oleh mereka, oleh komunis dan oleh kapitalis ini. Nah ini harus, dan satu-satunya, kenapa sampai sekarang ini masih utuh Indonesia ini, karena apa? Majority Muslim masih bersatu. Kemudian berkumpullah Pak Harto dengan Pangkostrat waktu itu, dengan Pak Nas. Mulailah gerakan pembersihan komunis itu tadi. Nah kemudian, bergeraklah mahasiswa. Dan juga dari angkatan bersenjata. Nah, yang saya ingat persis adalah waktu itu Jenderal Yusuf. Waktu itu dia masih Panglima kalau tidak salah di Hasanuddin itu. Dan kemudian bertemu dengan Pak Harto, berbicaralah bagaimana menyelesaikan. Kalau Pak Harto memang tidak begitu intens dekatnya dengan Pak Soekarno. Tapi Pak Yusuf iya. Nah, dicobalah meyakinkan Bung Karno tadi agar komunis ini dibubarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV Mansumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi siang hari ini. Kita akan bincang-bincang serius masalahnya, dan yang akan membicarakan ini adalah Bapak Profesor Dr. Abbas Taha, aktivis Islam, tokoh Islam, juga mantan aktivis Angkatan 66. Nah, yang akan dibicarakan ini terkait dengan berita-berita yang berseliweran di media sosial kita tentang PKI Gaya Baru. Nah, bagaimana tentang PKI Gaya Baru ini, kita berharap sekali pemirsa di seluruh Indonesia dan para diaspora di seluruh dunia ikut menyaksikan dan menyimak bagaimana pendapat ulasan dari Pak Abbas Taha. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Abbas ya? Alhamdulillah ya, kita walaupun tidak terlambat, minal aidin wal faizin. Semoga kita mendapat rahmat dan berkah selama Ramadan ini. Amin. Baiklah kepada pemirsa, khususnya pemirsa Masyumi di Nusantara maupun diaspora, dan juga kepada yang saya cintai, masyarakat, netizen bangsa Indonesia, yang kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dengan landasan Pancasila. Nah, tadi dipertanyakan mengenai masalah PKI rumor atau berseliwerannya berita tentang PKI Gaya Baru. Mungkin dalam waktu singkat saya akan memaparkan saja apa dan bagaimana, serta apakah iya ada PKI Gaya Baru itu. Nah, yang gencar sekali bicara tentang ini, pertama dulu adalah Habib Rizik. Jelas sejarah bagaimana komunis itu hafal beliau. Dan tidak kalahnya pula ada Ustadz Alfian Tanjung. Hafal dia kapan mengadakan kongresnya, kapan ininya, secara terselubung, yang terakhir di Sukabumi Selatan. Nah, sekarang ini, di dalam tahun-tahun terakhir ini, yang gencar itu adalah seorang profesor dari perguruan tinggi ternama Universitas Indonesia, yaitu Prof. Taufik Bahaudin. Beliau bilang, saya bukan ilmuwan, saya praktisi. Betul. Beliau adalah salah seorang pakar di dalam bidang mindset dan perilaku. Saya kenal beliau. Seorang militansi, praktisi,
dan sebagai ekonom juga. Nah, baik, cerita tentang PKI ini mungkin saya mundur sedikit ke belakang. Ya. Kita dijajah oleh Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda itu PKI itu sudah ada di Belanda. Namanya? Kalau tidak salah saya adalah tahun 1920. Ya, Komunis Party. Ya. Kemudian pada tahun 1924 terbentuk pula lah PKI di Indonesia. Nah, kemudian dia berguling dan bergelinting dengan syarikat Islam. Sehingga ada Serikat Dagang Islam, Merah, dan sebagainya. SI Merah, Pak, ya? Ya. Nah, kemudian kita merdeka. Pada kemerdekaan itu, tahun 45, mendeklar ya, dimulai dengan 1928, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 45, ya, proklamator kita Bung Karno dan Hatta, ya, menyatakan Indonesia merdeka, yang pertama sekali didukung oleh Palestina dan Mesir. Nah, jadi punya utang nih, ya, dengan Palestina, free Palestina. Nah, ini dunia goncang sekarang. Kemudian kita lanjut lagi. Dilalahnya komunis ini karena dia menggurita di mana-mana. Maka tahun 48 melakukan pemberontakan. Iya, musuh ya. Dan beliau saya katakan itu kemudian ganasnya luar biasa. Melakukan semacam genosida terbatas. Ulama, santri, kiai, tokoh. Itu di beberapa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan itu betul. Banyak prasasti atau tugu-tugunya yang masih bisa kita lihat sekarang. Dalam kuburan 10-15 orang. Artinya bukti-bukti sebagai bukti sejarah ya. Jadi ada data, ada informasi valid, relevan tentang perkembangan pertumbuhan dan perilaku PKI pada komunis ini. Nah, dulu kan disinggung komunis ini adalah pimpinannya itu adalah ya Malaka ya, Tan Malaka. Betul. Tan Malaka itu didapuk menjadi pimpinan komunis untuk, kalau tidak salah saya, untuk Asia Pasifik. Tetapi beliau ini orang Minang. Iyo kan diurang lalu kan diawak. Jadi dia jadikan komunis itu sebagai suatu kereta untuk membangun, menggerakkan masyarakat untuk merdeka di Indonesia ini. Tahun 25 itu beliau. Nah, oke lah, berjalan. Kita balik ke komunis tadi. Tahun 55 ikut pemilu. Begitu luar biasanya, menggurita, berkembang. Jadilah mereka pemenang keempat. Sebetulnya pemenang utamanya itu menguasai seluruh wilayah Indonesia itu adalah Masyumi. Tapi karena hitungan angka di Jawa lebih besar penduduknya, selisih berapa ratus ribu, maka jadilah PNI nomor 1, kedua Masyumi, ketiga itu adalah Nahdlatul Ulama, kemudian Partai Komunis Indonesia. Namun dalam perjalanannya masih gigih ini. Dia masuk ke segala lini, anak keturunannya dikembangkan, dia masuk ke angkatan bersenjata TNI. Dia masuk ke kepolisian. Nah, kemudian tahun 65 melakukan gerakan pemberontakan lagi. Jadi tahun 48 berontak, tahun 66 berontak lagi. Ya, yang kita kenal dengan G30S. Dan sebelum itu dia sudah mendorong untuk angkatan ke-5. Nah, kenapa ini berjalan demikian? Karena begini, Bung Karno dalam perjalanannya, yang kemudian pisah dengan Bung Hatta dengan Lebih Tunggalnya, itu menganut dan mencoba menerapkan, mempertemukan minyak dan air susah, yaitu Nasakom, nasionalis, komunis, dan agama. Nah, akhirnya berbuahlah ini. Nah, sejak itu, bagi daerah-daerah pemenang Masyumi dulu, legitimasi Bung Karno ini menurun. Saya pribadi masih bangga sebagai proklamator. Dan dia berkeliling Indonesia untuk mencari apa dasar negara kita ini. Nah, kemudian dari ulama semuanya termasuk kakek saya dinyatakan adalah tauhid. Itu adalah pilihan kita. Karena itu
jadilah ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam pendekatan Bung Karno ditempatkan yang paling bawah. Tapi akhirnya oleh tokoh-tokoh founding fathers kita, pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Ya, dengan tauhid itu betul-betul seperti komunis yang ateis tidak diakui, betul? nah dia tidak bisa itu. Jadi dalam prahara makar pemberontakan yang dilakukan komunis tadi, sebelum itu kan ada tuntutan mahasiswa, Tirtura itu, turunkan harga, barkan, ya, turun Bung Karno. Namun di dalam perjalanannya, ya, setelah Nasution gagal dibunuh, tapi anaknya adik Nasution itu, ya, terjadi musibah terhadap beliau. Kemudian berkumpullah Pak Harto dengan Pangkostrat waktu itu dengan Pak Nas. Mulailah gerakan pembersihan komunis itu tadi. Nah kemudian bergeraklah mahasiswa dan juga dari angkatan bersenjata. Nah yang saya ingat persis adalah waktu itu Jenderal Yusuf. Waktu itu dia masih Panglima kalau tidak salah di Hasanuddin itu. Dan kemudian bertemu dengan Pak Harto, berbicaralah bagaimana menyelesaikan. Kalau Pak Harto memang tidak begitu intens dekatnya dengan Pak Soekarno. Tapi Pak Yusuf iya. Nah dicobalah meyakinkan Bung Karno tadi agar komunis ini dibubarkan. Bahwa saat itu marah Bung Karno. Akhirnya mahasiswa pun bergerak juga. Meminta dengan demo dan sebagainya untuk membubarkan komunis. Nah terakhir itu ada 3 jenderal. Pak Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat kalau tidak salah, datang ke Bogor, bicarakan. Wah, marah betul beliau itu. Akhirnya setengah mati akal juga ini Pak Harto dan tim yang lainnya. Coba dengan orang ketiga. Nah waktu itu oligarki belum zaman sekarang, belum apa-apa. Pak Abbas waktu itu umur berapa tuh Pak? Jadi apa? Saya 66 sudah mahasiswa semester 2. Tapi saya memimpin KAPI B2. Ya, nah, itu di SMA 7. Ya, Gambir. Nah, dalam pertemuan tersebut, karena tidak rampung juga ini, dicobalah mencari pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan TNI. Nah, Bung Karno ini dekat dengan Hashim Ning. Dan Dasaat. Betul. Ini orang awak, pribumi orang awak, ya, pengusaha besar, dan dekat dengan Bung Karno. Datanglah celek, ternyata itu juga tidak mempan. Nah itulah yang 3 orang tadi datang, sudah muncullah Super Semar tersebut. Nah disinilah peran kunci daripada Jenderal Yusuf yang sangat dicintai prajuritnya, yang pernah menjadi para menteri pada saat Orla dan pada saat Orde Baru. Nah berangkat sekarang, akhir-akhir ini, waktu SBY pun, ini anak cucu komunis itu sekarang umurnya sudah hampir 20-40 tahun umurnya. Dan mereka tetap dibina sebagai apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Kader mereka merayap ke seluruh ini, ke partai-partai, membuat NGO antara lain PRD ya, kemudian membuat lagi kader-kader yang lain, di artis juga mereka ada, dimanapun ada. Dan salah satunya apa? Ada TAP MPR nomor 25 tahun 66, tapi itu dilanggar. Tidak digunakan pada era SBY dan era Jokowi ini setelah Orde Reformasi. Aku bangga menjadi anak PKI. Nah ini Ciptaning. Iya. Nah, ya. Kemudian pada era Luhut bicara juga, itu kan cuma masalah seni itu, lambang-lambang PKI. Padahal dinyatakan apapun yang berbau berbentuk komunis itu dilarang. Ini enggak.
Nah, dalam perjalanannya terakhir ini pada masih era Pak SBY barangkali. Tahun 2016 diadakan simposium mengenai komunis dan aliran lainnya yang akan menginfluence Pancasila. Jadi Pancasila menghadapi PKI dan aliran lainnya. Nah, dalam simposium itu sendiri waktu itu kalau tidak salah Agus Wijoyo, Lemhanasnya bicara, Kiflan bicara, yang lain bicara. Tapi malah dari mantan tokoh PKI itu bicara. Tapi di sana kelihatannya pemerintah itu tidak care. Malah akhir-akhir ini sudah menjelang terakhir ini, kemudian malah pemerintah seakan-akan memberikan maaf dan merasa berdosa terhadap PKI ini. Diberikanlah bantuan semacam kedede, beasiswa dan sebagainya terhadap keluarga dan anak turunan komunis ini. Oke, kita akan teruskan lagi nanti. Permisa Mas Sumi, sebentar kita berharap sekali acara kita ini betul-betul disaksikan karena menarik dan betul-betul menambah wawasan pengetahuan kita tentang PKI. Kita berharap sekali pemirsa untuk like, subscribe, kemudian share dan komen. Dan kita akan lanjutkan tadi pernyataan Pak Abbas bahwa dari tahun 2000 pada tahun 2016 pernah ada simposium seperti itu gitu ya. Artinya ada beberapa bukti-bukti seperti bukunya Ciptaning, kemudian ada lambang-lambang PKI yang bebas seperti bebas padahal kan terlarang ya. Bahaya laten ini tetap kita anggap sebagai bahaya laten PKI. Betul. Nah, maksud saya pada zaman-zaman sekarang ini terutama pada 10 tahun menjelang 10 tahun pemerintahan Jokowi ini, kira-kira bukti-bukti apa lagi yang kita bisa duga ini adalah kemunculan kembali PKI kayak baru itu. Jadi begini, itu susah dibuktikan secara fisikly, kecuali tertangkap dokumen-dokumennya dan orangnya. Dan dokumen itu ada. Alfian Tanjung menyimpan itu dokumen, dia tahu. Dokumen kongres-kongres itu itu. Kongres-kongres yang dalam termasuk di Magelang dan di Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan. Nah, yang heran saya juga, almarhum Buya Syafi'i Ma'arif menyatakan, nggak usah bicara komunis itu sudah masa lalu. Lah, kita kan tahu militansi daripada kaum ateis ini luar biasa pergerakannya. Wong di Timur Tengah saja yang katanya ada Syiah dan Sunni, di sana pun juga ada Ikhwanul Muslimin yang menentang komunis, tetapi juga ada persaudaraan Muslim yang PKI di sana. Nah, jadi terus bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya kita bisa merasakan, Coba kita lihat di legislatif itu banyak permasalahan-permasalahan yang harus berpihak kepada rakyat dan pribumi. Tapi nyatanya mereka tidak bunyi ini. Misalnya pelajaran agama misalnya. Ini gambarannya ini. Yang namanya komunis itu menciptakan nuansa internasional dan ingin membuat kita itu lemah, kemudian masuklah mereka. Nah, itu terjadi sekarang. Laten juga ya sifatnya. Laten itu. Nah, kemudian gerakan itu sekarang ditimpali oleh pendekatan rezim membangun negara ini dengan berhutang kepada komunis. Xi Jinping. Malah wakil Perdana Menterinya pun datang dan memberikan kuliah di FISIP. Nah, bantuan itu ada semacam catatan tersembunyi, mulai kurangi kegiatan pelajaran agama. Nah, untuk itu sekarang kita lihat rupanya sekuler dengan komunis ini bersama-sama. Jadi komunis kapitalis, sekuler kapitalis merampok kekayaan kita. Nah, sekarang kalau dulu orang poros Jakarta Peking, sekarang adalah Jakarta Beijing. Nah, terus bagaimana? Nah, pernah dulu, almarhum Jet Maulani, Letjen, saya kenal sejak mulai dia letkol. Kita sering berkumpul diskusi. Dia mantan BIN. Jadi bahwa Indonesia ini memang akan dibagi-bagi oleh mereka, oleh komunis dan oleh kapitalis ini.
Nah ini harus, dan satu-satunya kenapa sampai sekarang ini masih utuh Indonesia ini, karena apa? Majority Muslim masih bersatu. Nah ini yang kita harapkan. Nah di mana hebatnya bersatu ini Muslim? Pada eranya, ya kita mengenal yang namanya Subhan SE. NU ya. Nah ini tokoh NU, ini tokoh sekali, tokoh muda, brilian, pintar. Nah waktu itu bersama beliau itu ada Mar'i Muhammad, ada Eki Syahrudin, ada Fahmi Idris, ada Akbar Tanjung, di Bandung ada Bagir Manan, ada Adi Sasono, ada Sugeng Saryadi, ada ahli sejarah Surya Wangsa, banyak. Nah ini bersatu ini. Nah waktu itu pun juga dalam meyakinkan Bung Karno, Subhan pun dengan Kosmas Batubara dan beberapa juga menemui Bung Karno, diomelin malah. Nah, jadi saya juga kangen dan rindu sama NU sebagaimana Subhan SE tersebut. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, jadi ya terakhir itu kita akan ada pasangannya Bu Mega dengan NU ini, mantan ketua setelah Gus Dur, Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi. Nah, dan kemudian yang menarik lagi, yang juga paham tentang komunis dan gerakannya ini adalah dai sejuta umat. Wah banyak itu tulisan-tulisan, ya khutbah, tausiah beliau mengenai ini. Nah jadi untuk kita sekarang, terutama kepada generasi muda, generasi muda bangsa Indonesia yang menyatakan satu bangsa, satu bahasa. Ingat, Pancasila itu adalah merupakan hasil founding father kombinasi antara nasionalis dan Islam, dan itu diterima. Nah, tapi tetap Bung Karno kita banggakan, nasionalismenya kita lanjutkan, ya bersatu padu, dan satu hal, pada saat itu tidak ada benturan antara Nasaro dengan Islam, tidak ada. Belakangan, karena ini apa? Dimanfaatkan juga oleh komunis dengan mengadakan, karena beliau masuk di sana di sini. Jadi hampir seluruh lini, hampir seluruh apa, ya. Dan satu hal ya, ini saya dari pendekatan ekonomi. Zamannya Bung Karno, zaman Soeharto masih ada Hashim Ning dan Das Saad. Kalau di India, konglomeratnya itu adalah orang India. Kalau di Mesir, konglomeratnya orang Mesir. Di Turki, konglomeratnya orang Turki. Di Inggris, konglomeratnya itu adalah orang Inggris plus orang Arab. Tapi Indonesia, konglomeratnya sekarang ini adalah Taipan seluruhnya. Kemana anak bangsa ini? Haji, kita himbau para munafekun yang kena endorse oleh komunis, sayangilah negeri kita ini, archeopologi, negara kepulauan terbesar. Ya, kita rukun dengan 700 ya etnis dan bahasa, dengan 17.000 kepulauan, dan tolong jangan dijual. Dan kepada negara atau individu yang akan membeli aset kami Indonesia ini, nanti akan kami ambil dan kami nasionalisasikan. Nah, jadi, tapi semua apa? Inilah permainan PKI gaya baru. Jadi saya sependapat dengan Prof. Taufik Bahaudin dalam hal ini. Oke, begini Pak Abbas. Jadi kalau misalnya kita bagi-bagi tentang dugaan adanya gerakan PKI gaya baru ini kan terbagi dua. Di satu pihak ada mereka yang mengatakan PKI udah masa lalu, udahlah nggak mungkin lagi ada gitu. Tapi yang sisi yang lain itu mencurigai, menduga bahwa PKI ini bergerak secara laten di berbagai lini kehidupan Indonesia kan gitu Pak. Iya. Artinya terhadap masyarakat ini, dua pihak ini terhadap masyarakat yang awam ini gimana kira-kira untuk memberitahukan atau menyampaikan kepada mereka harus juga waspada, hati-hati. Itu yang kita khawatir, masyarakat luas nih. Ya, jadi ini hebatnya sekuler dan ateis ini, komunis, mereka bersama-sama merusak anak bangsa ini dengan menghilangkan pelajaran agama, dengan menghilangkan sejarah, dengan menghilangkan bahasa Indonesia. Pancasila juga. Itulah salah satu. Nah, bagaimana kita sekarang bersatu padu untuk mengembalikan itu?
Nah, untuk itu bagaimana? Mudah-mudahan kalau memang hasil PT UN yang di-endorse oleh PDIP, kemudian angket juga tumpul, lah tentunya Prabowo dilantik. Nah, Prabowo sebagai anak begawan ekonomi, sebagai patriot, maka kita harapkan Prabowo mbok sadar diri juga. Dia harus genggam patriotnya. Kalau tidak, ya tentu kita cabut patriot yang mendapatkan gelar kepada beliau. Tapi saya masih ada sedikitlah keyakinan itu. Karena di sana ada Sumidasko, ada Muzani, ya Ahmad Muzani, anak Pekalongan ya. Kemudian ada lagi Fadlizon, ada lagi tokoh-tokoh lain yang dari Muhammadiyah yang masuk ke sana. Kemudian saya dengar juga anak ya daripada Jimli As-Siddiq ke sana. Kemudian 2 putra dari Pak Joko Santoso, mantan Panglima juga ada di Gerindra. Nah, mudah-mudahan semua ini memberikan dorongan dan menjaga seandainya ini Allah menetapkan bahwa yang akan dilantik itu adalah paslon 02. Namun soal Gibran sebagaimana EF, dia akan mengejar terus. Karena EF Sapullah tidak mau punya wakil presiden Gibran. Dan begitu juga yang lain. Nah, ini gerakan-gerakan pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, ekstra parlementer, ini kelihatan bergerak. Dan apalagi besok, tanggal 1, Hari Buruh, May Day akan ramai sekali. Kita mengingatkan pemerintah. Nah, semoga juga pintu hati yang sudah kelam, gelap dari Jokowi ini terbuka. Nah, itu saya rasa mengenai masalah PKI gaya baru yang muncul. Terima kasih Pak Abbas. Jadi kita artinya berharap pemimpin berikutnya misalnya dilantik Prabowo Oktober nanti, tanggung jawabnya betul-betul berat bagaimana soal PKI gaya baru ini bisa dilibas, gitu kan, artinya bisa betul-betul dinolkan, tidak ada lagi gerakan-gerakan bawah tanah laten yang seperti itu yang kita khawatirkan masyarakat luas, masyarakat awam yang tidak tahu menahu tapi terpengaruh kemudian menjadi korban, kan itu kita khawatir seperti itu. Dan yang paling mungkin digarisbawahi tadi, penolakan kita terhadap ada wacana ganti rugi atau apa gitu kan terhadap peristiwa G30 SPKI yang dianggapnya oleh pemerintahan sekarang, rezim sekarang seolah-olah kesalahan pemerintah. Padahal jelas-jelas itu betul-betul kita ini rakyat, terutama apalagi alim ulama, ustadz, para tokoh-tokoh menjadi korban, termasuk jenderal Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI. Terima kasih Pak Abbas. Dan terima kasih juga pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel yang sudah menyaksikan acara kita ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.